Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berjumpa kembali kita pada topik diagram blok. Mahasiswa yang berbahagia, kita akan terlebih dahulu saya akan terlebih dahulu menyampaikan pengertian dari diagram blok dan apa itu fungsinya atau pemanfaatannya di dalam perkuliahan teknik kendali. Jadi pengertian diagram blok itu adalah suatu penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyalnya. Jadi, para mahasiswa yang berbahagia, diagram blok ini merupakan penyajian bergambar. Jadi itu poin pertama yang perlu kita ketahui. Jadi bentuknya adalah gambar ya. Tetapi di dalam gambar itu menampilkan juga fungsi dari setiap komponen dan aliran sinyalnya. Nah, fungsi dari diagram blok ya, fungsinya melukiskan hubungan timbal balik yang ada antara komponen sistem. Oke, sekarang kita coba langsung gambarkan saja diagram blok ya, supaya kemudian lebih mudah kita pahami. Jadi di dalam setiap sistem kita nanti mesti akan mendapatkan ya, secara umum semua sistem saya kira ya, itu ada komponen. Yang pertama adalah komponen input ya. Jadi saya gambarkan. Gambarkan dulu bloknya kira-kira seperti itu. Yang ada yang pertama adalah input ya, komponen input. Kemudian ada proses. Kemudian ada output. Nah, ini bentuk diagram blok ya. Tetapi ini bentuk diagram blok fungsional yang kita hanya berisikan ya, statement atau kata yang menunjukkan fungsi dari setiap komponen. Yang akan kita pelajari lebih dalam dari itu, yaitu yang berisi dengan, coba kita lihat ya, saya gambarkan lagi. Jadi saya gambarkan lagi para mahasiswa. Jadi input ini di dalam diagram blok untuk analisis sebuah sistem kendali itu semuanya, input, proses maupun output, itu di dalam domain S atau domain kompleks. Mengapa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Jadi input ya, jadi XS ini adalah sinyal masukan atau input ya. Kemudian YS ini adalah sinyal keluaran atau output, dan GS ini adalah proses ya. Proses yang ini biasa nanti disebut sebagai fungsi alih di situ, yang isinya sebenarnya adalah model matematik ya, dalam domain S. Jadi model matematik dalam domain S ya. Oke, jadi kita sudah lihat ya, ini gambar dasar dari diagram blok.
Jadi XS, GS, dan YS. Tadi saya sampaikan mengapa di dalam diagram blok yang akan kita gunakan untuk analisis sebuah sistem pengendalian, ya, itu menggunakan sebuah variabel, ya, dalam input maupun proses dan output itu dalam format domain S, ya. Mengapa seperti itu? Kita masih ingat dari pelajaran yang lalu, ya, dari kuliah yang lalu, bahwa misalnya ini ada sistem fisik yang lalu, ya, kita kemarin sudah belajar, ya, ada pegas, kemudian ada gaya pengeksitasi, ini K, ini F, maka kita kemudian mendapatkan sebuah model matematik dari sistem sederhana ini, yaitu F sama dengan Kx. Ini yang sudah kita pelajari yang lalu. Nah, ini, ya, sistem fisik seperti ini disebut sebagai sistem statis, ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di bagian belakang nanti ketika kita akan pelajari respons sistem. Tetapi untuk penggambaran mengapa diagram blok itu menggunakan variabel dan persamaan dalam domain S, maka mungkin kita perlu penjelasan sedikit tentang ini, ya. Jadi ini adalah sistem statis, ya. Dan kita ketika mau melihat respon, ya, dari sistem ini, ya, berapa perpindahan X, ya, kemarin kan ini ada X, ya. Berapa perpindahan X ketika gayanya diketahui dan konstanta pegas diketahui, maka kalau untuk sistem statis kita langsung bisa masukkan, ya. Jadi misalnya pertanyaannya berapa X jika misalnya ini F-nya adalah 10 misalnya, ya. Saya tidak perlu beri satuan, ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Kemudian K-nya misalnya 2, maka kita langsung bisa tahu, ya, X-nya ini langsung kita bisa tahu, tinggal dimasukkan saja ini, ya, F10 dan K sama dengan 2 ini ke dalam persamaan, ya, F sama dengan Kx, maaf, ya. Maka ini tinggal dimasukkan saja ini, ya, masuk ke sana, 2-nya K juga masuk ke sana, maka kita akan langsung tahu X-nya sama dengan 5, ya. X-nya sama dengan 5. Nah, kita langsung tahu, ya, X sama dengan 5. Tetapi para mahasiswa, sistem di alam itu ketika kemudian dibangun modelnya itu sangat jarang yang pada akhirnya bentuknya sistem statis seperti ini, ya. Sangat jarang, ya. Sangat jarang, ya. Ini jarang terjadi, ya. Kalau seperti ini mudah sekali, ya. Kita tinggal langsung masukkan karena model matematik yang terbangun sistem statis ini adalah aljabar biasa, ya. Jadi aljabar, ya. Persamaan aljabar, ya, persamaan aljabar. Nah, persoalannya di di alam itu kebanyakan, ya, itu model yang terbangun lebih banyak bukan sistem statis, ya. Tapi misalnya contoh ini, ya. Ini ada massa, kemudian ini juga ada gaya pengeksitasi F. Ini F, ini ada massa, kemudian ini ada K, maka akan terjadi perpindahan X, misalnya seperti itu. Maka model matematiknya sudah kita pelajari, ya, yang lalu, yaitu F ini akan sama dengan, ya, K X, kemudian ditambah dengan M D kuadrat X per dt kuadrat. Ini sudah kita pelajari yang lalu, tidak akan saya jelaskan lagi, ya, cara merumuskan model matematiknya. Nah, inilah yang di alam lebih banyak kita jumpai, yaitu model matematik dari sebuah sistem dinamis. Ini namanya sistem dinamis. Maka para mahasiswa, kita tidak bisa langsung memasukkan nilai responnya, meskipun misalnya ada pertanyaan yang sama, ya. Berapa X, misalnya ini ada pertanyaan yang sama, berapa X
Jika misalnya ini F-nya 10, kemudian K-nya sama dengan 2, kemudian M-nya juga diketahui misalnya 5, dan seterusnya, kita tidak bisa langsung tahu ya. T-nya ini juga diketahui misalnya 1 detik ya, dan seterusnya ya. Karena yang lain tidak ada satuannya, hilangkan satuannya aja nih. Kita tidak bisa langsung memasukkan masing-masing komponen ini di dalam persamaan F sama dengan Kx plus MD kuadrat X per dt kuadrat. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Kita tidak bisa langsung masukkan T untuk mencari responnya itu. T sama dengan 1 masuk ke sini, M sama dengan 5 masuk ke sini, K sama dengan 2 masuk ke sini, F sama dengan 10 masuk ke sini. Ini tidak bisa ya. Jadi tidak bisa ini ya. Saya coret, tidak bisa ya. Inilah yang disebut sebagai sistem dinamis, dan persamaan diferensial inilah yang kemudian kita tidak bisa langsung mendapatkan respon ketika variabel-variabelnya itu diketahui ya. Variabel-variabel yang diketahui, kemudian kita tidak bisa langsung mendapatkan nilai dari variabel yang dicari, tidak bisa. Maka untuk kepentingan ini, model matematik yang dalam format persamaan diferensial ini harus dipindahkan ya, dari domain T ini dipindahkan ke sini ya. Ini dipindahkan dari domain T ya. Saya tuliskan dari domain T ke domain S ya. Ini supaya kemudian ini menjadi persamaan aljabar biasa ya. Supaya menjadi persamaan aljabar biasa. Ketika sudah dalam domain S, bentuk persamaannya menjadi lebih sederhana dan bisa diselesaikan dengan kaidah atau operasi aljabar. Jadi bisa diselesaikan dengan kaidah atau operasi aljabar ya, kaidah-kaidah aljabar ya. Nah, itulah mengapa para mahasiswa tadi kita kembali ke atas, mengapa kemudian format atau bentuk di dalam diagram blok itu di dalam format domain S supaya bisa diselesaikan. Dan ada poin satu lagi yang perlu menjadi catatan, bahwa ketika ini sudah di dalam domain S, maka ini kemudian berlaku operasi atau kaidah-kaidah aljabar. Apa itu? Nah, kita dulu sering mendengarkan Pipolondo ya, Pingporo lan Sudo, atau ya nanti di sini di dalam diagram blok ini akan berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Ini akan berlaku di dalam hubungan antar komponen di dalam diagram blok itu ya. Jadi untuk pengantar diagram blok, untuk yang pertama saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan ya diagram blok ini secara lebih mendalam. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.